Aku rindu kamu. Oke. Bukan, biar aku koreksi. Aku rindu kamu yang dulu, bukan yang sekarang. Terkadang kamu merindukan kenangannya, bukan rindu orangnya. Hai lovers, ketemu lagi di channel YouTube The Love Psychologist dengan saya Dian Wisnu. Dan saya Ridwan Faisal. Ini teman saya dari dulu. Tahun berapa ya kita kenal ya? Mungkin udah dari 2012 kali ya. Mahasiswa aku mungkin ya kamu ya? Iya bang. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita memang sering banget nih sharing-sharing tentang kehidupan percintaan, tentang isu-isu, faktor-faktor tentang hubungan interpersonal, betul? Iya. Yeah. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang kece gitu loh lovers. Topik yang ini aku yakin banget pasti lovers semua udah nunggu loh. Kalau saat ini, momen seperti ini, mostly akan berkecimpung terhadap orang yang curhat tentang aku bosen nih sama kamu, aku bete nih sama kamu. Kalau kata lagu dangdut, aku bosen sama kamu, aku bete sama kamu. Aduh kasihan banget ya. Kalau kita bosen sama orang yang kita sayang, itu berarti ada apa-apanya, Wan. Oh oke. Jadi mendingan kita langsung bahas aja lovers, bener nggak sih? Benar, dan kita hari ini akan bahas tuntas terkait dengan kebosanan setajam silet. Stop it. Get some help. Jadi kita mau bahasnya gimana nih, Wan? Ngomongin bosennya mau dari mana nih? Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanya. Since biasanya nih millennials dan juga para lovers di luar sana banyak banget yang share ke kita, tanya ke kita gimana sih cara menangani hal kebosanan A, kebosanan B, dan bagaimana caranya kita bisa berperilaku terhadap pasangan. Pertama nih Mbak Dian, aku ada question yang mau aku coba tanya. Itu terkait dengan sebenarnya ada nggak sih yang namanya bosen dalam hubungan percintaan? Kan lo nanya, gue nanya balik deh, Wan. Okay. Lo bayangin ya, kalau lo setiap hari itu ya pakai bajunya hitam terus, yang itu lagi bajunya, bosen gak, Wan? Bosen sih Mbak. Yang ngelihatnya juga bosen gak sih Mbak? Bau juga ya, Wan ya? Iya kan, nggak harus ganti-ganti nggak sih? Nah itu, kalau lo punya pasangan, pasangan lo pakai baju-baju itu terus. Oke. Ibaratnya kita juga punya pasangan, kan yang itu lagi. Kan kita nggak mungkin dong tiap hari ganti pasangan. Oke, jam kalau sarapan pasangan yang ini. Benar. Makan siang sarapannya nggak mau sama yang tadi. Oke. Dan sebagainya nggak mungkin. Kayak kita makan nasi goreng, Benar. pasti kan ada nasi goreng pete. Doyan nggak? Kurang suka sih kalau pete. Oke, nasi goreng ikan asin? Oh itu suka banget. Nasi goreng bakso ikan? Itu lebih suka lagi. Nah, kalau tiap hari lo dikasih nasi goreng tapi macam-macam, masih mau nggak? Masih mau dengan beragam rasa dan di dalamnya tuh ada unsur apa aja gitu Mbak Dian? Artinya nasinya masih itu lagi, digoreng juga, Digoreng. tapi macem-macem ya, beda-beda menu kan. Bener. Jadi orangnya sama nggak apa-apa kan, Wan? Nggak Tapi mungkin masalah. dia bervariasi, entah apalah yang kita harapkan dari orang itu. Gue jadi mulai kepikiran nih Mbak Dian nih. Justru memang faktor utamanya itu bukan karena nasinya justru ya, tapi kayak apa sih yang ditambahkan, apa sih yang divariasikan, betul nggak sih? Iya benar. Sama kayak kita misalnya kalau lagi pacaran atau lagi udah nikah gitu ya, kita juga mesti kayak misalnya hari ini gue gitu ya, gue pakai daster yang mana ya? Oh kayaknya dia sukanya kalau gue pakai warna pink. Oke. Kan? Kata orang kalau warna pink itu kan artinya menebarkan cinta. Gitu. Besoknya pakai yang merah dong, karena kan malam Jumat. Malam Jumat. Atau malam Jumat ngapain ya, pokoknya malam Jumat. Bener. Kayak yang udah nikah. Ah. Terus atau pakai baju warna putih, atau pakai baju warna hitam. Jadi full color gitu. Kayak aku sekarang lagi pakai rok warna-warni nih, Wan. Oke. Biar kamu juga nggak bosan duduk sama aku di sini. Benar Ya sih. kan? Justru Karena lovers di sini tuh pada pengen tahu kenapa sih kita tuh bisa bosan sama pasangan kita. Padahal dulu kita kayak cinta banget, kejar-kejar banget. Sekarang kita boleh bicara dikit aja soal riset ya. Oke, Jadi boleh. kalau riset itu kan dibuat dengan cara dikasih questionnaire nih orang-orang yang udah nikah sama yang pacaran. Kira-kira mereka bosan tuh di bulan keberapa dan di tahun keberapa. Nah, orang selalu bilang bahwa awal-awal pacaran, awal nikah itu honeymoon. Honeymoon. Cuma kalau pacaran kan nggak boleh pakai
gitu lah ya. Nggak di boleh ya, kasur Mbak? itu nggak boleh. Enggak Main boleh. silat di kasur nggak boleh. Kalau udah Bener, nggak nikah, boleh. Oke. mau main silat di kasur, mau telanjang, Aha. mau bulat, mau nggak bulat juga nggak apa-apa. Oh, oke. Ingat ya, Wan ya? Oh iya. Jadi kita mesti hati-hati karena Bener. bosan itu kalau cowok cepet banget, kalau cewek biasanya lebih bertahan untuk berusaha membuat hubungannya nggak bosenin. Oke. Jadi memang di dalam pernikahan justru ada dan juga itu jadi salah satu faktornya ya Mbak? Iya, jadi kalau di pernikahan kalau misalnya lo mau tidur bareng sama pasangan lo, ya lo mesti ganti-ganti juga parfum lo, gaya rambut lo, gaya-gaya macam-macam lo di kasur. Masakan juga gitu. Jadi nggak cuman di kasur tapi juga di makanan. Terus di say good morningnya juga mesti beda. Oke. Kadang-kadang good morning dengan lo nggak usah pakai baju kali mungkin, atau lo pakai bikini aja dan sebagainya. Pacaran juga gitu, tapi ya tetap pakai baju. Tetap pakai baju ya, Mbak, ya? Cuman mungkin wanginya beda, Wanginya beda. bajunya beda, caranya beda. Kasih surprise ke pacar lo supaya pacar lo tuh gak bosan sama lo, dan itu harus dilakukan setiap hari. Oke. Es krim. Bang, es krim. Jadi sebenarnya bosan di hubungan itu bisa bikin nggak puas ya Mbak ya. Dan berarti udah wajib banget sadar kapan kita bosen dong ya. Dan Itu berat sih pertanyaan lo. Boleh dijawab satu-satu nggak sih? I see. Oke, baik. Kita mulai dari jadi sebenarnya bosan di hubungan itu bisa bikin nggak puas. Oke, apakah Nggak puas itu apanya benar? nih? Nggak puas dalam perilaku berhubungannya, bukan perilaku berhubungannya, tapi kayak hubungan mereka menjadi tidak puas, tidak satisfying, nyaman. tidak nyaman, tidak seperti dulu lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau kita bosen, tadi aku Oke, udah bilang ya. Jadi benar. kita tuh kan setiap orang punya energi. Betul. Energi itu juga kalau kita udah punya cinta itu kan menular. Oke. Kayak misalnya orang bisa bilang, Wawan lagi jatuh cinta ya, kok kayaknya gemerlap banget hari ini. Benar. Mbak Dian lagi happy ya, cie Mbak Dian gitu. Jadi bener-bener banyak banget ya lovers yang bisa ngerasain kalau kamu ngaca di pagi hari dan kamu ready to be in love, itu kelihatan banget kok dari energi senyum kamu, rambut kamu, Oke. baju yang kamu pakai itu juga bikin orang tertarik. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya dibilang kamu bosen dan akhirnya jadi berhubungan dengan pasangan jadi nggak nyaman, Oke. jadi nggak puas, itu juga tergantung dari kamu menciptakan energi dengan pasangan kamu gimana. I see. Sehingga walaupun dia juga mungkin lagi bosen tapi nggak ngomong sama kamu, itu dia bisa kayak langsung, kayaknya gue nggak jadi bosen, kok dia cantik banget ya hari ini. Ih Wawan wangi banget bajunya. Terus Beneran wangi nggak ya? rambutnya baru ya, biasanya miringnya ke sebelah sana, Oke. lucu juga ya. Jadi terus kita juga ngomong kata-kata tuh kayak misalnya, sayang, aku potongin rambut kamu boleh nggak? Gitu. Tapi di kasur aja ya. Terakhir nih, apakah itu normal adanya ketidakpuasan atau kebosanan terhadap pasangan? Itu normal nggak sih Mbak sebenarnya? Itu normal sih Wan, kita bosan sama pasangan itu normal banget. Oke. Apalagi dalam pacaran yang lebih dari 1 tahun. Bener nggak lovers? Bener nggak lebih sih? dari setahun ya kan? Nah, bener Setahun sih. pertama tuh kayak pernikahan itu biasanya malah dibilangnya honeymoon 3 bulan. Oh. Karena kan Oke. 4L. Apa itu Mbak? Lo lagi. Nah, pacaran juga gitu. Setahun pertama masih oke lah ya. Masih Ya. merencanakan bulan ini kita mau ngapain bulan depan. Kalau udah setahun kan udah habis Januari sampai Desember. Bener. Mulai lagi Januari harus dibikin lebih gereng lagi Gereng kan. lagi gitu Iya ya. dong. Jangan ibaratnya dikasih kendor nih. Jangan kasih kendor. Gimana Iya, caranya? bener. Itu udah jadi PR. Jadi tanda-tanda bosan satu, reaksi kalau di WhatsApp Betul. itu nggak cepat lagi kayak dulu. Coba lo cek deh, terakhir bales pacar lo jam berapa? Dia subuh-subuh udah ngajakin sholat subuh bareng yuk, kamu sholat di situ, aku di sini, tapi kita doa bareng-bareng. Terus lo gini, Ya bosan ampun. amat sih tiap hari setahun digituin kan bosen ya? Padahal di tahun pertama tuh ketika gitu kayak baper terus kayak goosebumps gitu kayak sweet banget Sweet sih. banget sih, duh dia soleha banget sih. Aduh, gitu ya. idaman banget nih. Benar. Tapi oke. setahun gitu doang, setiap pagi bosen nggak? Bosen sih. Nah, jadi lo harus bikin sesuatu yang beda. Misalnya lo tiba-tiba surprise pagi-pagi datang ke rumahnya bukan bawa bunga, bawa cake, itu udah basi banget cake. Benar. Ingat ya, bunga itu udah basi banget. Basi banget. Cewek sukanya apa Wan? Surprise. Surprise-nya apa Wan? Yang lo tahu apa deh? Apa ya? Emas kali ya Mbak ya? Mahal ya Wan ya? Mahal. Atau kayak tas Atau lo- mahal? Mahal jangan juga. bareng Wan. Jangan bareng. Kalau bareng, satu nanti pacar lo jadi spoiled Bener. juga, jadi manja dan dia makin cepat bosan sama lo Bener. karena selalu berharap hadiah-hadiah hadiah. setiap bulan atau setiap hari. Oke. Surprise-nya macam-macam, kayak misalnya tiba-tiba lo kayak di Amerika atau misalnya di Eropa tuh tiba-tiba ada yang nyanyi di depan pagar. Yes.
pakai lagu yang mengingatkan ketika lo jadian sama dia di kafe tertentu. Wah. Jadi lo setiap itu lo bikin baru kayak gitu. Minggu depannya misalnya lo bikin surprise yang beda lagi apa gitu. Jadi bikin senang lo itu penting. Bener. Terus bikin senang pacar lo juga supaya nggak bosen. Surprise itu penting banget. Dan it's a simple things, but it matters, lovers. Bener banget, yes. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita simpulkan bahwa memang itu adalah normal dan kita harus tahu, peka lah ya terhadap perasaan kita, hubungan kita, dan make a several things yang surprising, new things. Betul. Yang membuat kalian bisa keep loving each others lagi, dan honeymoon effect-nya itu ya kalau di dalam psikologi itu muncul lagi gitu. Betul, ya, honeymoon effect tuh penting banget, penting bagus banget. kata-kata itu. I see, Ya. oke. Aku punya tips nih para Tips. lovers ya. Jadi ada namanya William Inge. Oke. Dia bilang, nobody is bored when he's trying to make something that is beautiful or to discover something that is true. Terjemahannya adalah kayak nggak ada apa nih Mbak Dian nih? Kenapa harus diterjemahin sih? Nggak bisa ya. Oke. Ya, Jadi kayak nobody's bored when he is trying to make something that is beautiful. Jadi kayak nggak akan ada yang membuat membosankan kalau misalnya dia berpikir bahwa atau melakukan sesuatu yang indah gitu ya Mbak ya. Ya. I see. Jadi artinya setiap orang tuh nggak mungkin dia akan merasa bosan dengan pasangannya, karena dia selalu membuat hubungannya dengan pasangannya itu selalu beautiful every time, every day, even every second. Oke, and discover something atau mencari sesuatu yang baru dan yang bisa kalian saling percaya satu sama lain. Ya, betul banget. Betul ya. Jadi intinya dua-duanya kerja bareng, discover something new in your relationship every day, every time. I see. Dan boredom is the deadline's poison. Ini apa nih Mbak Dian? Gue nggak ngerti nih Mbak Dian. Ya, oke, lanjut Mbak Dian. Kok jadi kayak guru bahasa Inggris ya? Jadi sebetulnya kalau kita bilang bosan itu racun, Bo. Racun ya? Emang cinta kadang-kadang racun sih kalau kita salah pilih cintanya. Tapi bosan itu juga racun banget buat kita kalau misalnya kita biarin bosan itu membuat hubungan kita hancur. Jadi jangan kalah sama kata-kata bosan. Oke, baik. Dan selanjutnya ada kalau ada beberapa teori dari Wayne Dyer ya Mbak Dian ya. Itu tentang life is never boring, but some people choose to be bored. Nah itu dia, itu para losers. Sorry aku mesti bilang gitu ya lovers ya. Jadi sebetulnya hidup kita tuh berwarna banget. Oke. Lovers tuh nggak usah takut bahwa hubungan gue sama siapapun pasti akan ada titik bosan. Itu nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa coping untuk bisa membunuh rasa bosan itu bersama-sama dengan dia. Kalau dia nggak mau, berarti dia nggak mau stay in touch with you kan? Betul. Atau in the relationship itself. Jadi sebaiknya kamu pilih dulu deh orang yang tepat buat kamu, supaya kalau kamu bosan sama dia atau dia bosan sama kamu bisa sama-sama meng-create sebuah hubungan supaya nggak bosan lagi. I see. So becoming a lovers, not a losers ya, in a relationship of course. Ya, benar banget. So to protect it, relationship must be together untuk bisa find a new things, find another reason to be together. Yes. Oke. Gitu. I see. Ya. Jadi lovers, kata kuncinya adalah peka dengan respon kebosanan pada masing-masing diri kamu dan juga pasangan kamu, supaya kamu tahu caranya untuk bisa menyelesaikan kebosanan bersama-sama dengan pasangan dan tetap mencintai pasangan. I see. Dan cari solusi apa yang terbaik untuk kalian. Ya, thank you lovers. Sampai ketemu di YouTube channel berikutnya. Bye. Bye.